Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan secara singkat berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan agama Kristen atau dasar-dasar PAK. Ada beberapa istilah yang sangat penting berkaitan dengan pendidikan. Nah, pertama saya menyampaikan tentang istilah pendidik. Bahwa pendidik adalah orang yang mengajar. Menurut seorang bernama Witherington, mengajar bukan hanya menuangkan materi pelajaran ke dalam pikiran atau menyampaikan kebudayaan bangsa kepada anak-anak. Dia menyebutkan bahwa teaching is primarily and always the stimulation of learning. Yang kalau diterjemahkan kira-kira berarti bahwa pendidikan adalah hal yang paling utama dan selalu menjadi pendorong dalam pembelajaran. Jadi, murid yang sudah mendapat dorongan dari guru tidak akan berhenti belajar, tetapi terus menyelidiki dan memperdalam pengetahuannya. Pendidik ataupun pengajar yang efektif maka akan selalu mengajar dalam limpahan hidupnya yang penuh. Guru mengelola dan memotivasi anak didiknya supaya aktif belajar sehingga mengalami perubahan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi tentu pendidikan bertujuan untuk membawa perubahan ataupun pembaruan, atau istilah lain disebut sebagai transformasi. Dan transformasi itu tidak hanya bicara tentang knowledge atau pengetahuan, bukan hanya pembaruan pengetahuan, tetapi juga pembaruan mental, karakter, sosial, bahkan juga spiritual. Istilah pendidik Kristen dapat dipahami dari 3 segi. Pertama, pendidik dalam perspektif Kristen. Kedua, pendidik yang beragama Kristen. Ketiga, pendidik yang memberikan pengajaran berkaitan dengan iman Kristen. Nah, kita akan membahas hal ini dengan lebih mengarah pada pendidik Kristen. Pendidik yang mengajarkan agama Kristen yang memberi kesan lebih sempit tentang lingkup tugasnya. Dengan demikian, pendidik atau guru Kristen hanya menunjuk kepada mereka yang mengajarkan agama Kristen dan menggeluti bidang pekerjaannya dalam hal kekristenan. Dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, ajaran atau pengajar berasal dari satu kata, yaitu yarah. Yarah diterjemahkan mengajar, memberitahukan, melatih, meletakkan, melepaskan, menunjukkan, menghujani. Ya, bisa kita lihat di dalam Kejadian 46 ayat 28, ada juga dalam Keluaran 4 ayat 12, Ulangan 24 ayat 8. Itu bicara tentang kata yarah. Tapi ada kata kedua disebut lamat. Lamat diterjemahkan melatih dengan rajin, belajar, cekatan, mengajar, pengajar, juga pengajaran. Seperti di dalam Ulangan 5 ayat 1, Mazmur 119 ayat 7, kemudian Yeremia 12 ayat 16, 1 Tawarikh 5 ayat 18. Nah, kedua kata ini menunjukkan, tadi kata pertama yarah, kata kedua lamat, bahwa seorang pengajar adalah seorang yang menunjuk dengan jari, mengatur, memberitahu, melatih, mendidik, ataupun membidik ya seperti pemanah, dan mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Nah, pengajaran menyebabkan orang lain belajar dan seperti galah untuk menghalau, atau seperti sebuah tongkat yang menyebabkan umat Allah berjalan di jalan-jalan Tuhan.
Dalam Perjanjian Baru, ajaran atau pengajar berasal dari kata Greka atau bahasa Yunani, yaitu didasko. Didasko artinya belajar, mengajar. Kemudian ada didastikos, artinya cakap mengajar. Didaktik, itu berasal dari kata didasko, itu berarti ilmu mengajar dan bukan asal mengajar. Didaktik adalah ilmu mengajarkan sesuatu, cara yang cepat tetapi juga tepat, sehingga murid dapat memahami dan menanggapinya. Atau dalam artian bahwa murid tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi kemudian dia dapat mempraktekkan. Mengajar adalah unsur utama di dalam pendidikan. Dari akar kata yang sama, Perjanjian Baru menggunakan banyak perkataan seperti didaktos, pengajar, didaskalos, didaskalia, pengajaran. Selain itu panggilan rabi ataupun rabuni itu juga berarti sebagai pengajar. Kata Ibraninya disebut gan, berarti besar, sebagai gelar kehormatan. Jadi menjadi pengajar itu adalah sesuatu yang terhormat. Nah, ini istilah yang pertama berkaitan dengan pendidik. Lalu yang kedua, anak didik atau juga disebut sebagai peserta didik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, setiap guru atau setiap pendidik perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peserta didik. Nah, hal ini sangat penting mengingat pelaku proses belajar adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik memiliki tanggung jawab belajar bagi dirinya sendiri. Materi pembelajaran yang baik itu mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, meskipun demikian, guru harus memahami bahwa kemajuan setiap anak didik itu atau setiap peserta didik untuk melakukan sebuah pembelajaran itu pasti berbeda-beda. Maka pemahaman anak didik sangat penting bagi seorang pendidik. Dengan demikian peranan guru ya adalah membimbing, membantu, atau mengarahkan peserta didik agar dapat bertanggung jawab atas diri dan kemajuan sendiri, serta mengalami peristiwa belajar yang lebih efektif. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi moral, tapi juga mental dan intelektual, bahkan juga keindahan atau disebut dengan estetika. Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa perlengkapan atau bisa disebut sebagai modal dasar, yaitu potensi, kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan kuasa. Oleh karena itu, guru harus tetap mengembangkan pandangan positif terhadap peserta didiknya, yaitu keyakinan bahwa setiap peserta didik, bahkan secara umum setiap manusia, itu memiliki potensi yang Tuhan sudah berikan. Guru juga bertugas terlebih dahulu mau mengakui dan menghargai kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, itu berkaitan dengan peserta didik. Lalu kemudian istilah yang berikutnya yang ada dalam pendidikan, selain pendidik, kemudian peserta didik, ada juga kurikulum. Macam-macam definisi yang diberikan tentang kurikulum. Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan peristiwa-peristiwa yang terjadi
di bawah pengawasan sekolah. Jadi selain kegiatan kurikuler yang formal, juga ada kegiatan yang tidak formal. Nah, kurikulum formal itu pertama, di dalamnya berisi tentang tujuan pembelajaran, baik yang umum maupun yang khusus, atau sering disebut sebagai kompetensi dasar dan juga kompetensi dasar ataupun standar kompetensi. Kedua, ada bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis. Ketiga, strategi belajar mengajar serta kegiatan-kegiatannya. Keempat, sistem evaluasi untuk mengetahui sampai di mana tujuan tersebut dapat tercapai. Inilah muatan kurikulum formal. Sedangkan kurikulum tidak formal terdiri atas kegiatan-kegiatan yang juga direncanakan, akan tetapi tidak berkaitan langsung dengan pelajaran akademis dan kelas tertentu. Kurikulum ini dipandang sebagai pelengkap kurikulum formal, yang termasuk kurikulum tidak formal adalah seperti pertunjukan, sandiwara, pertandingan antar kelas, perkumpulan berbagai hobi, pramuka. Nah, itu kurikulum yang tidak formal, tetapi tetap menunjang kurikulum yang formal. Berbagai tafsiran tentang kurikulum dapat ditinjau dari penggolongannya. Bahwa pertama, kurikulum dapat dilihat sebagai produk atau produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum. Biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku ataupun pedoman kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. Atau kalau dalam perguruan tinggi, ya disebut sebagai mata kuliah. Sama ya, mata pelajaran. Kedua, kurikulum dapat pula dipandang sebagai program. Kalau tadi disebut sebagai produk, ini sebagai program, yakni alat yang dilakukan atau yang dipakai oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Nah, ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran, tetapi juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Misalnya, di dalam perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, dan lain sebagainya. Ketiga, kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Apa yang akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari, karena bisa ada dinamika di dalam pembelajaran. Keempat, kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketika pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum, sedangkan maksudnya yang sebelumnya, ya, ketiga pandangan sebelumnya itu berkaitan dengan perencanaan kurikulum, sedangkan pandangan ini berkaitan dengan pengalaman siswa secara aktual yang dialami oleh setiap peserta didik atau siswa. Bahwa ada kemungkinan bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana. Nah, karena itu kurikulum itu perlu dirancang sebaik-baiknya sehingga menjadi kurikulum yang bersifat aktual, yang relevan, yang kemudian dapat menumbuh kembangkan peserta didik, baik secara intelektual dan juga mental, karakter, dan juga spiritual. Lalu istilah yang berikutnya, tadi yang pertama pendidik, kedua peserta didik, ketiga kurikulum, keempat ini pendidikan. Menurut kata aslinya, pendidikan, kalau dalam bahasa Inggris disebut education, berasal dari kata Latin educare. Dari kata ducare ditambahkan awalan e yang berarti mengeluarkan dan menuntun atau membimbing. Jadi istilah ini mengandung pengertian suatu tindakan untuk membimbing keluar
Dalam bahasa Yunani, pedagogik ini ya, pedagogik berarti menuntun anak. Dalam bahasa Jerman disebut dengan Bildung, mengandung arti membangkitkan kekuatan terpendam dan mengaktifkan kekuatan dan potensi anak. Kemudian kalau kita lihat dalam ensiklopedia pendidikan, secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha mempersiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmania maupun rohania. Nah, penegasan ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha atau upaya sadar tujuan atau bersahaja sehingga menuntut adanya perencanaan, strategi, ataupun pendekatan. Pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Gagalnya pendidikan juga merupakan kegagalan hidup dan masa depan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mendorong siswa mengalami peristiwa belajar di dalam hidupnya. Pendidikan sebagai usaha sadar manusia sebagai subjek, sebab manusialah pelaku pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, membentuk pribadi yang mandiri dalam pemikiran, perasaan, kemudian berwawasan luas dan mampu bekerja sama. Nah, itu adalah pendidikan. Jadi, pendidikan itu kalau dalam pengertian yang lebih luas, bisa diartikan bahwa pendidikan itu adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Itu sebabnya kita mengenal istilah bahwa pendidikan itu adalah pendidikan selama hidup, long life education. Pendidikan adalah situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Bahwa pendidikan itu juga akan menimbulkan karakteristik khusus, bahwa karakteristiknya bisa dilihat dari beberapa bagian. Ada masa pendidikan, pendidikan yang berlangsung seumur hidup dalam setiap saat, selama ada pengaruh lingkungan, dan lingkungan pendidikan, bahwa pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan, maupun yang ada dengan sendirinya. Jadi kita lihat bahwa masa pendidikan itu ternyata tidak ada batasnya. Dan lingkungan pendidikan itu pun sebenarnya ya juga tidak ada batasnya. Ada lingkungan pendidikan yang memang diciptakan secara khusus, itu sebabnya ada pendidikan formal, ada gedung-gedung pendidikan, tetapi juga pendidikan ya sebenarnya bisa dilakukan di mana saja dengan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan di dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang disengaja atau yang terprogram maupun yang belum terprogram. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Pendidikan berlangsung dalam beraneka ragam bentuk, pola, dan juga lembaga. Pendidikan dapat terjadi ya kapan saja, di mana saja. Pendidikan lebih berorientasi pada peserta didik tentunya. Dan tujuannya jelas. Tujuan pendidikan itu terkandung dalam setiap pengalaman belajar. Ya, tujuan pendidikan secara umum adalah untuk pertumbuhan menuju kepada kematangan, menuju kepada kedewasaan. Jadi tujuan pendidikan pada dasarnya sama dengan tujuan hidup. Sedangkan dalam pengertian sempit bahwa pendidikan itu sering
diidentikan dengan sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak atau terhadap peserta didik, supaya mereka pada akhirnya memiliki kemampuan tertentu di bidangnya, sehingga akhirnya mereka bisa berhasil di dalam tugas-tugasnya. Kalau dalam pengertian luas bahwa pendidikan itu tidak ada batas waktunya, tapi dalam pengertian yang sempit ada masa pendidikan dalam batasan tertentu, ada lingkungan pendidikan, ada bentuk kegiatan yang sudah terprogram, yang kemudian itu sudah tertuang di dalam kurikulum sekolah. Kemudian ada tujuan pendidikan yang sudah ditentukan misalnya dari pihak pemerintah, dan itu dipersiapkan, ya, tujuan pendidikan secara formal itu dipersiapkan untuk memiliki skill atau kemampuan-kemampuan khusus. Jadi dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk, ya, menciptakan kepribadian dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu, sehingga pada akhirnya orang itu bisa mengalami pertumbuhan. Ya, jadi itu bicara tentang pendidikan. Tapi kita mau melihat yang terakhir untuk bagian ini berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Jadi istilah pendidikan agama Kristen itu digunakan untuk membedakan istilah yang lain seperti pendidikan agama dan pendidikan Kristen. Nah, pendidikan atau pengajaran Kristen biasanya digunakan untuk pengajaran di sekolah-sekolah Kristen yang dijalankan gereja atau yayasan Kristen. Maka disebut itu adalah pendidikan Kristen atau sekolah Kristen. Yang diajarkan adalah bidang-bidang pendidikan biasa, baik juga yang umum maupun pendidikan agama, namun dalam suasana Kristen. Itu namanya pendidikan Kristen. Pendidikan mengandung arti yang lebih luas, terutama di Indonesia yang mengakui beberapa agama resmi. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan agama Kristen atau PAK memang menjadi bagian dari pendidikan agama, tetapi memiliki ciri khusus. Maka istilah PAK, Christian Education atau Christian Religious Education, lebih tepat mengacu pada pendidikan yang bermuatan dasar-dasar iman Kristen. Jadi pendidikan agama Kristen muatannya itu adalah dasar-dasar iman Kristen. Jadi ini hal yang harus kita pahami. Nah, ini dulu bagian yang saya sampaikan di awal ini bicara tentang dasar-dasar pendidikan agama Kristen. Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan berkati.